Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanita Liviadila dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sail Amroya Binardi dari kelas 12 IPS 1, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Zahra Zeti Rahman, kelas 12 IPS 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekularisme. Sebelum kita lanjut lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari sekularisme itu sendiri. Yang pertama, definisi sekularisme secara umum, yaitu paham yang menyangkut tentang ideologi atau kepercayaan yang berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Para ahli pun memberikan definisi tentang sekularisme, diantaranya ada George Jacob. Ia pun memberi pengertian tentang sekularisme, yaitu suatu sistem elit yang didasari pada prinsip moral dan terlepas dari agama dan supranaturalisme. Sedangkan menurut H.R. Rasjidi, beliau mendefinisikan sekularisme sebagai suatu sistem elit filsafat yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap kehidupan manusia tanpa percaya kepada Tuhan, kitab suci, dan hari kiamat. Yang ketiga, menurut Kristen Harvey, menurutnya sekularisme itu pembebasan manusia dari belenggu agama dan metafisik, pengalihan perhatian dunia lain menuju dunia masa kini. Yang keempat ini ada dari Dr. Syamsuddin Arif. Ia mengatakan sekularisme bahwa pemikiran yang memisahkan antara agama dengan urusan duniawi. Yang terakhir ada Profesor Dr. Syed Muhammad Najib. Menurutnya, sekularisme dalam pemikiran manusia itu terbagi 3 komponen, yaitu yang pertama, pengosongan nilai-nilai agama dari kehidupan. Yang kedua, pengosongan alam dari semua makna spiritual. Yang ketiga, deklarasi politik. Setelah kita memahami pengertian sekularisme, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sekularisme itu sendiri. Sekularisme itu sendiri memiliki 4 ciri-ciri, diantaranya yang pertama, meyakinkan bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Yang kedua, menyebarkan paham melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme. Pragmatisme itu adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat atau hasil yang bermanfaat secara praktis. Contohnya itu kebenaran adanya neraka. Sedangkan utilitarianisme yaitu memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan itu sendiri. Yang ketiga, kegiatan yang sifatnya politis, bebas dari pengaruh agama. Yang terakhir, menurut Profesor Al-Atas, ciri-cirinya itu terbagi 3, yaitu yang pertama itu ada disenchantment of nature, di mana melihat alam sebagai objek dan tidak memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Kedua ada desect religion of politics, di mana peniadaan kesucian agama dari ranah politik. Yang terakhir ada deconsecration of value, di mana penghapusan kesucian dan kemutlakan agama dari nilai-nilai kehidupan. Oke teman-teman, di sini ada dampak dari sekularisme. Sekularisme memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari sekularisme diantaranya ialah meminimalisir penyalahgunaan agama sebagai alat untuk mengatur masyarakat, mendorong masyarakat untuk menggunakan nalar, logika, pengetahuan, serta bukti yang konkret, menghindari terjadinya konflik horizontal yang sering terjadi di Indonesia. Dari dampak positif sekularisme, dapat disimpulkan bahwa sekularisasi itu dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan agama serta menghindari konflik yang sering terjadi, seperti yang terjadi belakangan ini,
yaitu pengoboman di salah satu gereja yang mengatasnamakan agama, yang menimbulkan konflik antar agama serta trauma terhadap para korban. Dan kita harus menggunakan nalar logika, pengetahuan serta bukti terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita harus ketahui bahwa setiap agama itu tidak ada yang mengajarkan yang namanya kekerasan. Dan jangan sampai kita menghakimi sesuatu atau seseorang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut, dampak negatif dari sekularisme diantaranya yaitu hilangnya jati diri negara, khususnya Indonesia yang secara historis memiliki kepercayaan kepada hal yang gaib. Hal yang gaib di sini bisa diartikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan dan percaya bahwa agama itu harus dipakai dalam kehidupannya juga. Terus ada eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Nah, karena paham sekular tidak membolehkan urusan agama mencampuri urusan politik, negara ataupun lainnya, pengeksploitasian ini pasti akan terjadi. Sedangkan jika didasarkan dengan agama, yang namanya pengeksploitasian itu sangat tidak diperbolehkan karena akan merusak ekosistem alam. Dan perusakan alam itu sangatlah dibenci oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih berupa neraka jahanam. Yang terakhir ada timbulnya sikap individualistik. Nah, karena sekularisasi ini, orang akan cenderung beri sifat individualistik itu karena takut bergaul terhadap teman-temannya. Dia akan takut kalau temannya ternyata LGBT atau semacamnya, sehingga dia lebih memilih untuk sendiri. Dan dari sifat individualistik ini akan menimbulkan pemerosotan nilai sosial. Dan sekularisasi itu juga dapat menyebabkan kemunduran nilai agama. Dan masyarakat akan cenderung memikirkan kehidupan duniawinya dibandingkan kehidupan akhiratnya. Kita lanjut ke faktor dari sekularisme. Faktor sekularisme memiliki pandangan akan kehidupan yang memisahkan antara dunia dan akhirat, agama dan negara, akal dan wahyu, materi dan inmateri, rasional dan irasional. Sekularisme menjadi paham yang melihat sebuah realitas secara parsial dan menafikan segala sesuatu yang tidak dapat diterima secara rasional dan logis. Faktor-faktor yang menyebabkan sekularisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada agama. Agama dalam sekularisme tidak boleh disatukan oleh urusan politik, bernegara maupun semacamnya. Yang kedua ada pola pikir yang menganggap urusan dunia dengan akhirat itu harus dipisahkan. Dia tidak ingin agama ikut campur dalam kehidupannya. Faktor yang ketiga ada faktor psikologis. Seorang yang ingin kebebasan terhadap hasratnya tanpa harus dicampuri oleh agama di dalamnya. Contohnya seperti yang kita ketahui, yaitu seorang laki-laki dari Indonesia yang menikahi seorang laki-laki dari Jerman. Ya, tahulah siapa. Yang pada dasarnya itu dilarang oleh agama menikahi sesama jenis. Faktor yang keempat yaitu faktor sejarah. Sekularisme awal munculnya itu akibat perlawanan terhadap gereja di berbagai negara Eropa. Mereka ingin terlepas dari aturan-aturan agama yang mengekangnya, sehingga paham sekular menjadi paham yang berkembang hingga saat ini. Bahkan sejumlah negara berani mendeklarasikan negaranya sebagai negara sekuler. Yang terakhir yaitu faktor realitas sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya agama itu bermacam-macam, apalagi di Indonesia yang memiliki 6 agama. Dan tidak semua manusia itu memiliki agama yang sama. Bentuk-bentuk sekularisme itu ada apa aja sih? Mari kita bahas. Yang pertama, hak asasi manusia sebagai landasan hukum.
yaitu tidak lagi memihak pada satu agama saja. Artinya, hukum yang berlaku dalam suatu negara, khususnya Indonesia, tidak lagi memihak pada satu agama saja. Hal tersebut terjadi karena di Indonesia terdapat masyarakat yang heterogen dan terdapat 6 agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum negara mengandung unsur sekularisme dan membatasi hukum yang bersumber dari kitab suci. Kalau hukum yang bersumber dari kitab suci, itu namanya hukum agama ya. Lalu kenapa hak asasi manusia yang dijadikan landasan hukum? Karena setiap individu di suatu masyarakat sejak lahir telah memiliki hak asasi secara menyeluruh pada suatu negara yang bertempat tinggalnya. Yang kedua adalah kondisi perekonomian. Yang digunakan adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme ini digunakan sebagai sistem ekonomi dalam suatu negara. Prinsip yang terkandung dalam kapitalisme ini yaitu seperti kebebasan suatu individu, persaingan secara bebas, mekanisme perdagangan pasar, dan sebagainya. Di mana dalam kapitalisme, pemilik modal lah yang berkuasa menguasai pasar, sementara rakyat kecil tetap hidup dalam garis kemiskinan. Hal tersebut terulang kembali ya, seperti zaman dahulu, seperti pemilik modal sebagai kaum borjuis dan rakyat kecil sebagai kaum proletar. Yang ketiga adalah budaya. Sekularisme pada saat ini diibaratkan sebagai tren bagi anak muda. Maksud dari tren bagi anak muda pada saat ini biasanya lebih ke ranah gaya hidup kebarat-baratan. Seperti yang perempuan memakai pakaian yang lebih minim daripada dulu, dan yang laki-laki memakai pakaian yang tidak sewajarnya atau yang mengikuti gaya hidup perempuan. Dari situ pun kita bisa melihat bahwa nilai agama dan nilai sosial budaya yang telah berlaku di masyarakat lama-lama akan memudar, dan sekularisme pun muncul di ranah kebudayaan pada saat ini. Yang keempat, pendidikan, yaitu ilmu filsafat lebih banyak dipelajari. Artinya, lembaga pendidikan yang berlangsung saat ini secara tidak langsung dapat ditarik bahwa sekularisme telah masuk dalam sistem pendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ilmu filsafat yang lebih banyak dipelajari daripada ilmu mengenai agama. Mengapa ilmu filsafat lebih banyak dipelajari daripada ilmu agama? Ini balik lagi ke kondisi masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat di Indonesia itu heterogen, tidak semua sama, tidak semua memiliki satu agama dan satu kebudayaan, maka ilmu filsafatlah yang lebih banyak dipelajari di bidang pendidikan daripada ilmu agama. Yang terakhir, media massa. Ditandai dengan adanya kebebasan yang tidak terbatas dalam menyampaikan pendapat, berpikir, dan berekspresi. Maksud dari adanya kebebasan menyampaikan pendapat yang berlebihan, itu sama saja suatu tindakan yang tidak memperhatikan tindakan orang lain. Contohnya, netizen pada saat ini yang mengomentari kehidupan seseorang yang berlebihan di media sosial atau mengomentari penampilan seseorang di media sosial dan menyampaikan pendapat yang berlebihan yang mengandung unsur sara. Hal tersebut dapat memicu konflik di masyarakat. Oleh karena itulah sekularisme pun muncul di media massa. Contoh-contoh sekularisme itu ada apa aja sih? Yang pertama, pelarangan penggunaan jilbab pada sektor kerja swasta. Dikarenakan beberapa sektor kerja swasta memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Mungkin ada sektor kerja yang membolehkan karyawan bagi wanita yang beragama Islam untuk menggunakan jilbab, ada juga yang tidak. Yang kedua, pergaulan bebas yang sudah dianggap lazim di kalangan pergaulan remaja. Wah, berarti nilai agama dan nilai sosial di pergaulan remaja pada saat ini sudah memudar ya. Yang ketiga, undang-undang tidak memihak pada agama. Ini sama saja seperti yang dijelaskan dalam bentuk-bentuk sekularisme, yaitu hak asasi manusia yang dijadikan sebagai landasan hukum negara. Yang kelima, tidak mencampuri urusan organisasi dengan urusan agama, dikarenakan setiap organisasi pada umumnya itu di dalam suatu organisasinya itu memiliki salah satu keberbedaan seperti perbedaan budaya ataupun agama. Namun ada juga
yang dalam suatu organisasinya berlandaskan agama. Yang terakhir atau yang keenam, negara memperbolehkan pernikahan berbeda agama. Mungkin dalam negara diperbolehkan pernikahan berbeda agama ini, tapi mungkin dalam hukum agama masing-masing keyakinan ini tidak diperbolehkan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa sekularisasi atau sekularisme merupakan suatu paham yang memisahkan unsur duniawi dengan unsur adiduniawi, atau suatu paham yang menyangkut tentang ideologi yang berpendirian bahwa paham agama tidak boleh disatukan atau dimasukkan dengan unsur negara atau urusan negara atau instansi publik. Selain itu, nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspek. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.